Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Merenungi kesalahan. Hari ini Vera tak sekolah karena Sori melarangnya. Vera akan membuka pintu kamar untuk keluar. Tapi Vera mendengar perkataan beberapa bibi yang sedang bersih-bersih di depan kamar. Vera mengintip dari balik pintu. Dia ingin mendengar apa yang dikatakan bibi itu karena kalau Vera keluar pasti mereka akan langsung bungkam. Kasihan Nyonya ya, kata bibi berbicara pada temannya. Aku tak menyangka Tuan setega itu, kata temannya lagi. Beberapa bibi memang tahu soal hal itu. Tapi kalian tahu nggak kalau Tuan sekarang sedang menghukum dirinya sendiri, kata bibi yang baru datang. Jangan mengada-ngada kamu, kata mereka berdua. Aku serius, kata para pengawal. Tuan meminta mereka untuk menyiapkan tempat pencampukan untuknya di ruang pelatihan, kata bibi itu. Jadi sekarang kata-kata mereka terputus. Bi dicambuk, kata Vera tak percaya. Di mana ruangannya, Bi? Kata Vera sangat khawatir membuat ketika Bibi itu terkejut. Apakah Vera mendengar ucapan mereka? Kami tidak tahu, Nyonya, kata mereka berbohong. Vera mohon, Bi, kata Vera menangis. Bahkan hampir berlutut dan akhirnya Vera pergi ke sana bersama beberapa pengawal. Saat Vera masuk, Vera terdiam di depan pintu ruangan itu. Sangat gelap dan minim penerangan. Lalu mata Vera terfokus pada satu titik penerangan di bagian paling ujung. Di sana terdapat banyak orang. Bih, teriak Vera saat melihat suaminya yang sudah lemas dengan kedua tangannya masing-masing diikat, belum lagi darah yang mengalir di tubuh suaminya. Buk, kata Sori lagi sebelum Vera sampai di sana. Namun apapun itu, sekarang pengawal itu tak lagi mendengarkan Sony. Bahkan dia meletakkan cambuk itu. Bih, Vera menangis histeris melihat kondisi Sony sekarang. Lepasin, Vera menangis meminta pengawal itu agar melepaskan Sony. Tapi saat beberapa pengawal akan melepaskan, Sony melarang mereka, bahkan menatap tajam mereka. Pergilah dari sini, biarkan Bi menerima hukuman Bi, kata Sony meminta Vera keluar. Dia masih tetap dengan pendiriannya. Enggak, Bi udah gak sayang lagi sama Vera. Vera menangis serisak. Dia memeluk Sony membuat Vera ikut terkena darah yang sudah mengalir di tubuh Sony. Dia mematung melihat kondisi Sony sekarang. Dia baru sampai karena tadi pengawal mengabari bahwa Sony mencambuk dirinya. Lepaskan, perintah Ditya. Lalu para pengawal secepatnya melepaskan ikatan di kedua tangan Sony. Sony langsung memeluk Vera yang sudah menangis sambil memeluknya. Bi sayang sama kamu, kata Sony memegang pipi Vera dengan kedua tangannya. Membuat Vera meratapnya mencoba meyakinkan Vera. Lalu kenapa Bi begini? Vera menangis melihat tubuh Sony yang sudah dipenuhi darah. Sony menatap tubuhnya. Ternyata akibat cambukan tadi tubuhnya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Bahkan darahnya mengenai Vera karena gadis kecil itu memeluk Sony. Dari tadi Sony merenungi kesalahannya. Sony hanya merasa sakit saat pengawal mencambuknya, bahkan Sony tak sadar bahwa tubuhnya sudah dipenuhi darah. Om Ditya, bantu Vera, kata Vera memohon. Angkat dia, kata Ditya kepada pengawal karena melihat kondisi Sony sekarang tak mungkin dia bisa berjalan. Dia sudah sangat lemas. Minggirlah dulu, Nyonya. Vera melepaskan pelukannya pada Sony, lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Ditya dan beberapa pengawal hendak mengangkat Sony, tapi dia tak mau, bahkan diobati di sana saja pun dia tak mau. Membuat emosi Ditya naik, apalagi melihat Vera yang sudah sesenggukan karena menangis. Minta pelayan untuk membawa Nyonya ke kamar, perintah Ditya. Enggak om, Vera mau. Nyonya, pergilah ke kamar dulu, saya berjanji akan membawa prestir, sebentar lagi saya mohon mengertilah. Dengan berat hati Vera pergi bersama Bibi, kondisi Vera juga sudah lemah. Saat Vera keluar, Ditya langsung menampar Sony membuat Sony terhuyung. Mungkin jika beberapa pengawal tak memeganginya, dia akan jatuh ke lantai. Apa kau belum cukup menyiksanya dengan tanganmu? Apakah kau juga ingin membunuhnya dengan kebodohanmu, ha? Ditya menariaki Sony. Dia sangat kecewa dan marah melihat tindakan Sony. Sekarang ikut denganku dan obati dirimu. Jika tidak, jangan pernah bermimpi kau bisa bertemu dengannya lagi, kata Ditya dengan begitu kejamnya. Aku akan mengatakan semua yang kau lakukan pada Vera, kepada kedua orang tuanya. Dan mereka akan mengambilnya darimu. Camkan itu, kata Ditya mengancam dan berlalu pergi karena dia sudah kehabisan cara untuk membuat Sony mau mengobati dirinya.
Iya, aku akan mau diobati, tapi jangan katakan pada papa. Kumohon Ditya, aku tak bisa kehilangannya. Sony benar-benar memohon kali ini. Sebenarnya itu hanyalah gertakan Ditya saja agar Sony mau. Baiklah, bawa dia. Aku akan menelpon dokter. Kata Ditya berlalu keluar. Vera masih menangis sesungguhnya di ranjang dengan beberapa bibik yang menenangkannya. Pengawal mendudukkan Sony di sebelah Vera. Bi, Vera benar-benar khawatir melihat Sony sekarang. Jangan nangis, Bi nggak apa-apa, kata Sony lembut mengelus kepala Vera. Jangan nangis, kata Bi. Sony menghapus air mata Vera dan tersenyum menatap Vera meyakinkan Vera bahwa dia baik-baik saja. Iya, kata Vera menghapus air matanya. Beberapa saat kemudian dokter datang. Dokter mau obatin Bi dulu, Vera mau ke... Ucapan Vera terpotong. Temenin Bi di sini, kata Sony. Prestir, kumohon mengertilah, kata Aditya lagi. Akhirnya Sony melepaskan Vera dan diobati oleh dokter. Bahkan ada 3 perawat yang membantu mengobati luka Sony karena lukanya lumayan parah. Papa, Mama. Saat melihat Papa dan Mamanya datang, Vera langsung berlari memeluk mereka. Sayang, Fernando dan Yaya memeluk Vera yang kelihatan sangat kacau. Belum lagi baju Vera yang dipenuhi bercak darah. Mereka memperhatikan anak mereka secara detail dan ternyata Vera tak ada yang terluka. Lalu tatapan mereka terfokus pada Sony yang tengah diobati dokter dan beberapa perawat. Sepertinya lukanya sangat parah. Tapi apa penyebabnya? Mama, Papa, Bi, kata Vera menangis. Melihat kondisi Vera sekarang, Fernando dan Yaya sadar tak mungkin mereka menanyai Vera sekarang. Lalu mereka meratap Ditya, seolah meminta jawaban. Ditya menghampiri mereka. Nyonya, bersihkanlah di rada dulu, kata Ditya formal. Enggak om, Vera mau... Nyonya, kumohon, kasihan Prestir, pasti dia akan tambah sakit melihat Nyonya seperti ini, kata Aditya memakai cara halus. Iya sayang, kasihan Sony, kata Yaya dan Fernando ikut memujuk. Bantu Nyonya, perintah Aditya pada beberapa pelayan lalu Aditya membawa Yaya dan Fernando ke balkon kamar Sony. Silakan duduk om, tante, kata Aditya mempersilahkan. Kami butuh penjelasan, kata Fernando langsung ke intinya. Saya akan menjelaskan, tapi saya memohon dengan sangat. Tolong dengarkan cerita saya sampai selesai sebelum memberi pendapat, kata Aditya mengajukan penawaran. Saya akan menceritakan semuanya sejujur-jujurnya, tapi sekali lagi, saya mohon tolong dengarkan cerita saya dulu. Baik, kata Yaya dan Fernando setuju. Aditya mulai menceritakan semuanya yang terjadi dari awal pertemuan Vera dan Leon sampai apa yang dilakukan Sony pada Vera. Mulai terjadi perubahan di wajah kedua orang tua Vera mendengar cerita Ditya tentang apa yang dilakukan Sony pada Vera. Seolah mereka berpikir akan membawa Vera pergi dari Sony, tapi sejurus kemudian wajah mereka berubah menjadi tersenyum. Kagum, bahkan terharu mendengar cara Sony membalas semua perbuatannya pada Vera. Sebagai seorang laki-laki tentu Fernando tahu, dan pernah merasakan bagaimana rasanya tidak bisa menahan emosi yang begitu menggebu-gebu, sehingga membuat kita melakukan hal-hal di luar dugaan. Sedangkan Yaya, ekspresinya begitu tak bisa diartikan, bahkan penuh tanda tanya. Di akhir cerita, Ditya memohon kepada kedua orang tua Vera agar tidak membawa Vera pergi dari Sony. Om, Tan, kumohon jangan bawa Vera dari kehidupan Prestir. Hidupnya akan sangat-sangat hancur, dan dia akan terus menghukum dirinya seperti sekarang. Mungkin bisa jadi lebih jika Nyonya pergi meninggalkannya, kata Ditya memohon. Dan kemungkinan terbesarnya, Prestir bisa saja depresi jika kembali ditinggalkan oleh orang yang dia sayang untuk kesekian kalinya. Bukannya Ditya tak tahu seberapa miris dan menyedihkan hidup Sony selama ini. Walaupun Ditya masih marah pada Sony, tapi Ditya tak bisa membohongi hati nuraninya bahwa dia juga ikut merasakan sakit melihat Sony seperti sekarang. Karena Ditya sudah menganggap Sony seperti saudaranya sendiri. Kau tenang saja. Kami tak akan membawa Vera pergi. Kata-kata Fernando membuat Ditya sedikit lega. Iya, lagian mereka juga saling mencintai, kata Yaya lagi. Ya udah, ayo kita lihat Sony, kata Yaya mengajak. Sony sudah hampir selesai diobati dokter, namun perasaannya begitu tak tenang, gelisah dan takut. Sony menatap Ditya, Papa dan Mama yang berada di balkon kamarnya. Sony sangat takut jika Papa dan Mama membawa Vera pergi darinya. Sony tak bisa membayangkan bagaimana dia hidup tanpa Vera. Dokter sudah selesai mengobati Sony. Luka di tubuh Sony sangat banyak sehingga dokter terpaksa memberi perban di seluruh dada dan perut Sony, dan selebihnya di pundak dan lengan Sony. Pengawal memakaikan kimono yang longgar ke tubuh Sony. Papa dan Mama bersama Ditya menghampiri Sony.
Sony hanya menunduk tanpa berani menatap papa ataupun mama. Sony sangat yakin kalau Ditya sudah menceritakan semuanya pada mereka. Kamu baik-baik aja kan, Son? Kata Yaya khawatir. Dia duduk di ranjang menghadap Sony lalu mengelus pundak Sony. Aku baik-baik aja kok, Mah. Kata Sony mencoba meratapi Yaya dan melihat Yaya tersenyum, perasaan Sony sedikit tenang. Sepertinya Mama tak marah padanya. Sekarang, Sony mendongak menatap Papa dan Ditya bersamaan. Yang berdiri sambil memangku tangan. Ekspresi mereka berdua sama, yaitu menatap Sony sangat tajam seolah ingin mencapik-capik Sony saat ini juga. Sony menahan salivanya dengan sangat sulit. Sony sama sekali tak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan oleh kedua pria itu padanya. Jika tadi Ditya sudah menaparnya, namun yang membuat Sony takut adalah Papa. Apa yang akan dia lakukan? Sony gak masalah dihajar Papa mati-matian, tapi Sony tak bisa membayangkan jika Papa membawa Vera pergi darinya. Sony meraih dan memegang tangan Fernando. Papa, maafin Sony, Pak. Jangan bawa Vera pergi, Pak. Sony mohon, kata Sony memohon. Papa boleh hajar Sony semau Papa. Sampai Papa puas juga gak apa-apa. Asal jangan bawa Vera pergi, Pak. Mendengar Sony memohon, bahkan sampai menawari untuk menghajarnya, bukannya iba, Fernando malah tertawa. Dia sengaja menatap Sony seperti itu. Dia hanya ingin tahu seperti apa takutnya Sony jika Vera meninggalkannya. Waktuku terlalu berharga untuk melakukan hal tak berguna, kata Fernando ketus dan akan melangkah pergi. Sony mohon, Pak. Kata Sony hendak mengejar, tapi Sony terjatuh dari ranjang karena tubuhnya sangat lemas dan sakit. Sony kembali membuka matanya karena dia merasa tidak jatuh ke lantai. Papa, Sony memeluk Fernando hangat. Ternyata Fernando tak pergi saat Sony akan jatuh. Fernando langsung memeluk Sony, memberikan Sony pelukan hangat, seorang ayah yang selama ini selalu Sony rindukan. Fernando kembali mengangkat Sony ke atas ranjang. Hei, kenapa kau menangis? Bodoh, kata Fernando mendudukkan Sony di tengah-tengah ranjang dan ikut duduk di sebelah Sony bersama Yaya. Terserah, Papa mau bilang apa, kalian tak akan pernah mengerti seperti apa perasaanku, kata Sony menunduk. Kami mengerti, Son, kata Yaya dan Fernando mengelus pundak Sony. Bukan karena cengeng ataupun bodoh, Sony menangis tapi karena rasa rindu yang terobati. Bukannya mereka tak tahu kalau Sony sangatlah merindukan sosok ayah dalam hidupnya, karena setiap anak pasti ingin dipeluk, dijaga, dilindungi, dirawat, bermain, berbahagia, dan membagi suka duka pada ayahnya. Apalagi Sony adalah anak laki-laki, mungkin umurnya memang sudah dewasa, tapi yang namanya hati seorang anak terhadap kedua orang tuanya tak akan pernah berubah. Yaitu selalu menjadi seperti anak kecil setiap kali bersama orang tuanya, ingin dimanja dan disayangi layaknya anak kecil yang membutuhkan pelayan kasih sayang. Jadi, kata Sony menatap mereka. Iya, kau rindu dipeluk orang tua kan? Kata mereka. Sony mengangguk. Kemarilah. Fernando memeluk Sony seperti anaknya sendiri. Dan Yaya mengelus lengan dan kepala Sony. Mereka benar-benar membuat Sony merasa seperti memiliki orang tua. Mengobati setiap rindu dan rasa kehilangan Sony yang begitu haus akan belayan kasih sayang kedua orang tua. Bulir-bulir bening telah menetes dari mata Sony tanpa bisa ditahannya. Suatu momen yang Sony pikir takkan pernah dia rasakan, bahkan mungkin tak akan pernah terjadi karena rasanya sangat mustahil. Tapi sekarang momen itu benar-benar terjadi dan mengobati segenap kerinduan Sony pada orang tuanya yang telah begitu lama meninggalkannya. Terima kasih, Pak, Mah, kata Sony menatap mereka. Ada senyum kecil di bibir Ditya melihat Sony bahagia. Vera keluar setelah mandi dan berganti baju. Dia terlihat lebih segar dan tenang, bukan seperti tadi. Nyonya, saya harus kembali ke kantor dulu, kata Ditya pamit begitu Vera datang. Om Ditya nggak sarapan dulu, kata Vera bertanya. Terima kasih Nyonya, saya sudah sarapan kok. Saya pamit Om, Tan, kata Ditya pamit kepada mereka tapi tidak pada Sony. Setelah kepergian Ditya, dia itu asisten kamu apa asisten Vera sih, Son? Kata Yaya polos, karena rasanya sikap Ditya sangat aneh pada atasannya, bahkan tergolong tak sopan. Dia sedang marah padaku, Mah. Ditya itu kalau marah bisa melakukan apa saja yang tak pernah dilakukan orang lain, kata Sony menjelaskan. Maksud kamu? Kata Fernando bertanya. Sayang, sini, kata Yaya membawa Vera duduk di sebelahnya dan memeluk anaknya itu. Ya, seperti tadi, mana ada asisten yang akan mengabaikan bosnya, dan mana ada asisten yang berani menampar bosnya. Hanya dialah yang kutemui, Pak, kata Sony tertawa. What? Kata Yaya dan Fernando bersamaan. Jadi yang mukulin Bi waktu itu Om Ditya, kata Vera tak habis pikir. Sony mengangguk. Tak sopan sekali dia, lebih baik kau pecat saja biar tahu rasa, kata Yaya kesal. Sony malah tersenyum membuat mereka bertiga merasa aneh.
Dia itu adalah orang yang begitu tulus, Pak. Dia menganggapku seperti saudaranya sendiri. Bahkan dia juga akan ikut merasakan sakit dan tersakiti saat aku merasakan hal itu. Kata Sony bercerita tentang sosok seorang Ditya dalam hidupnya. Bersambung.